rekan-rekan yang kita ta'zimi, para alim ulama, para asatid, para guru-guru agama, wabil khusus tamu kita yang mulia Al-Ustaz Haji Ahmad Jazuli. Beliau ini alumni Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkin dan diteruskan pendidikan beliau ke Pondok Pesantren Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Kemudian yang sama-sama kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Al-Ustaz Farid Wajidi RC, dan yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Al-Ustaz Haji Muhammad Toha RC, dan yang sama-sama kita muliakan para guru-guru agama, para asatid yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu nama beliau semua, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Kita doakan kepada para ulama kita, para habaib kita, mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di Pondok Pesantren Darul Falah untuk melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun selaku pembawa acara pada siang hari ini ingin menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang insyaallah nantinya akan dibuka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah, yang insyaallah nantinya akan diimami oleh guru Murjani. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi, atau ayat-ayat suci Al-Quran yang nantinya akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Najib. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang ketiga yaitu sambutan, yang insyaallah nantinya akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Farid Wajidi selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Sanuda. Kemudian acara yang keempat yaitu tausiah atau mau'izatul hasanah, yang insyaallah nantinya akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Jazuli dari Barabai, Kalimantan Selatan. Kemudian acara yang kelima yaitu pembacaan doa, yang nantinya insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Athaillah. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Kemudian acara siang pada hari ini itulah tertib acara yang dapat ulun sampaikan, dan acara berjalan sesuai dengan tertib yang sudah dibacakan. Dan ulun akan menyampaikan kepada jemaah sekalian, kami di sini ada membawa kalender dari Al-Wafa, yang mana hadiahnya sebesar Rp30.000 dan hasilnya itu digunakan untuk dakwah. Itu ada di depan pintu gerbang Pondok Pesantren Darul Falah. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وأصيلا
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para habaib wa syaraib, anak keturunan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang berhadir di tengah-tengah kita bersama orang tua kita Fadilatul Habib Hashim bin Hasan Al-Habsyi Diakaret, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para asatidz, para guru-guru, para alim ulama, wabil khusus Guru Haji Ahmad Jazuli dari Barabai, yang insyaallah di siang hari ini akan menyampaikan tausiah di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di siang hari ini, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para aparatur negara, para pejabat pemerintah baik sipil ataupun militer, yang sama kita hormati dan kita muliakan segenap ketua masyarakat, tokoh-tokoh kampung, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita, memberi kita semua kesehatan badan, taufik, hidayah serta inayah. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan umur kita di siang hari ini berkumpul di satu majelis yang kita yakini insyaallah termasuk daripada majelis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan sebab berkumpulnya kita di majelis ini di siang hari ini di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyah, qarabah, sahabat dan pengikut beliau. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasanya ini kayak sudah jadi rutinitas. Mesti ada yang menyampaikan sambutan dan kebetulan ulun yang kena bagian tugasnya. Sebagaimana biasa di kesempatan sambutan ini yang pertama ingin ulun sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang sudah membantu kami dalam melaksanakan kegiatan siang hari ini. Wabil khusus ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Guru Haji Ahmad Jazuli yang berkenan untuk mengabulkan permintaan kami untuk mengisi tausiah di peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di siang hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga sekalian para habaib, sekalian para alim ulama dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, diselamatkan di dalam setiap perjalanan dakwahnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang diharapkan oleh Allah taala dari mendapatkan keberkahan para habaib dan para ulama. Amin. Allahumma amin. Kemudian ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah menyumbangkan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk membantu kami dalam melaksanakan kegiatan di siang hari ini. Mudah-mudahan apapun yang telah Bapak Ibu hadirin sekalian berikan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal ibadah. Amal tersebut diterima dan Bapak Ibu sekalian mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang kedua yang ingin sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan di siang hari ini banyak kekurangan yang lebih khusus kira yang di antara kekurangan yang nampak di siang hari ini kurangnya tenaga kipas angin. Jadi ibu-ibunya harus kipas angin di harap dimaklumi mungkin. Mudah-mudahan Allah cukupkan orang yang berataan kepanasan di dunia tapi tidak dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala panasnya api neraka. Amin. Allahumma amin. Kemudian wabil khusus permintaan maaf kami sampaikan kepada para habaib, para alim, wabil khusus guru kita Guru Haji Ahmad Jazuli, sekiranya dalam penyambutan kami kepada beliau-beliau semua di siang hari ini terdapat kekurangan, terdapat kesalahan dalam bersikap, mohon kiranya kami semua dimaafkan dan dimaklumi. Kemudian hal yang ketiga yang ingin sampaikan di kesempatan siang hari ini, sebagaimana peringatan Maulid ataupun Mi'raj sebelumnya, belum diminta untuk menginformasikan sedikit perkembangan tentang pembangunan yang sudah dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Falah, yang mana pembangunan ini kebanyakan dari pendanaannya berasal dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, bangunan yang kami bangun dimulai 2 tahun yang lewat, bisa Bapak Ibu sekalian di bagian sebelah sana, itu mulai tahun ajaran ini sudah alhamdulillah sudah dapat kami gunakan untuk kegiatan belajar mengajar, walaupun kondisi bangunannya belum rampung 100%. Cuman alhamdulillah bangunan tersebut atas bantuan Bapak Ibu sekalian sudah dapat kami manfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Bangunan itu tidak kami selesaikan untuk sementara waktu. Kenapa? Karena kami lagi dalam tahap persiapan menyiapkan fasilitas kelas untuk tahun ajaran 2024-2025 untuk santri putri, yang mana bangunannya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sebelah sana. Bangunan itu yang saat ini jadi fokus kami, jadi target pengerjaan kami. Doakan mudah-mudahan apa yang kami usahakan,
apa yang kami harapkan rampung sebelum dimulainya tahun ajaran 2024-2025 itu dapat terlaksana terpenuhi, dapat dirampungkan guna menyiapkan fasilitas kelas untuk santri putri. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi, sekiranya dalam penyampaian sambutan yang belum sampaikan di siang hari ini ada terdapat kesalahan, tolong kiranya ulun dimaafkan. Ini yang dapat ulun sampaikan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang berdiri. Mau pada yang berdiri. Dua orang di belakang anak melihat. Boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'arikal athari ma'dini sirrikal asma fahum subulun najati himana wa ala sahabatikal kirami humati dinika asbahu liwalaihi unwana wa tabi'ina lahum bisidqin ma hada hadil mawaddati hayya jalasyana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa jma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi anur. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib dan para alim ulama, para habaib wabil khusus ayahanda kita Al-Habib Hashim bin Hasan Al-Habsyi, mata'an Allah Ta'ala bitul umrih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau dan seluruh habaib dan syara'ib dimanapun berada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita dengan berkat adanya para zuriat Nabi, dan mereka merupakan keamanan bagi orang-orang yang ada di bumi seperti bintang pengaman langit. Yang juga kita muliakan para alim ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Darul Falah yang mulia Ustaz Muhammad Barid Wajdi, juga ketua yayasannya Al-Ustaz Taha Ihsan, dan juga yang membuka acara kita tadi adalah ayahanda Tuan Guru Murjani, yang Masya Allah semuanya ini adalah orang-orang yang daripada zuriat pemantih ataupun orang-orang yang berasal menuntut ilmu dari pemantih. Juga di depan kita ada Ustaz Athaillah dan para alim ulama yang lainnya yang tidak bisa udah sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Semoga dengan berkat para ulama, para pewarisnya para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur mereka sehingga bisa terus mendidik kita sekalian
semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang Allah hormati para pejabat pemerintah baik sipil maupun militer yang tidak bisa untuk sebutkan juga satu persatu karena memang belum kenal juga lagi. Karena pengelolaan belum kesampit ini awal pengelolaan sesekali terkajut diopong jalannya dan model yang ma'ayat jalannya ma'ayat parut belum makan misalnya parut pulang bergerak parut subhanallah. Akhirnya sampai juga berapa kali ngilang kegulingan sampai kau dah juga supir tancap terus juga gasnya juga. Jadi betapa belum lagi jam sejam lagi ya banyak lebih saja. Tahun pulang belum dia sampai asal banget jauh udah ke Makkah bang ini jauh udah ke Makkah 9 jam aja sini 10 jam 12 jam pesawat bang ya Allah. Nah juga yang menghormati adik-adik santri sekalian Darul Falah yang mana mereka merupakan calon insyaallah calonnya para ulama, calon penerus daripada asyubbanul yaum rijalul ghad, insyaallah pemuda hari ini tapi besok akan menjadi orang tua. Mungkin hari ini kalian seorang santri tapi besok menjadi kiai. Mungkin hari ini seorang karnet ya tidak selamanya jadi karnet, suatu saat bisa menjadi sopir. Seorang penonton tidak selamanya jadi penonton, suatu saat akan jadi pemain. Akan tiba saatnya nanti amanah-amanah ataupun agama berada di pundak kalian nantinya. Maka persiapkan selama masih ada di pondok ini. Maka kalau orang-orang dahulu itu mempunyai pepatah, orang-orang bahari itu pepatahnya patah tumbuh hilang berganti. Itu pepatah orang bahari. Tetapi ini pepatah sedikit ulun cerita. Sebelum ulun berangkat ke Hadramaut, dengan pepatah ini ulun setuju dengan pepatah ini. Patah tumbuh hilang berganti. Nah, tetapi setelah dipikir-pikir, sesudah pulang dari Hadramaut, kada setuju lagi dengan pepatah ini. Kada setuju. Tetapi pepatah ini harus diubah. Jangan patah tumbuh hilang berganti lagi. Tetapi yang betul itu sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti. Maksudnya jangan sampai tuan guru yang ada ini matian dahulu hanya jadi tuan kekanak-kanak jadi tuan guru, tetapi guru-guru yang Tuhan ini yang sudah terdahulu berkecimpung di dalam masyarakat ini yang mendidik generasi muda ini supaya jadi. Jadi belum sawat garingan yang Tuhan anu sudah bisa ceramahan dah. Belum sawat garingan yang Tuhan jadi pengganti sudah. Jangan ada lagi dilanggar di masjid-masjid nang umur 60 aja jangan ada lagi. Ganti pemain sudah. Nang Tuhan tuh tuang tertib Fatihah aja lagi. Jangan lagi ganti sudah. Jadi sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti. Jadi pepatah ini perlu diluruskan. Jadi orang bahari aja. Nang paling ahli jadi dunia ini dua aja. Yang paling sulit dalam dunia ini dua, yaitu yang pertama aja berbicara di depan guru. Ini guru-guru belum bertahan ini ya, Masya Allah. Oke, kita dulu di pemakai bertahan. Paling ahli juga pandir di depan guru. Yang kedua, yang paling sulit itu adalah makan di hadapan mintuha. Makan di hadapan mintuha yang paling sulit. Nah, ulun setuju juga ini. Tetapi sekarang kan setuju lagi juga dengan kata-kata ini nih. Ya boleh aja berbeda pendapat ya kalau mazhab aja apa. Nah, ada mazhab Abu Hanifah kan, ada apa beda. Lawan perguruan aja beda kan ada apa kita dalam urusan furu. Imam Syafi'i murid Imam Malik beda mazhab. Imam Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i beda mazhabnya dengan Imam Syafi'i. Padahal murid. Kenapa? Karena kalau kan kita latih murid-murid kita ini berbicara. Jadi kenapa jadi berbicara di depan guru itu adalah sesuatu
hal yang membanggakan, bukan sesuatu hal yang sulit, bukan sesuatu hal yang harus ditakuti. Karena kalau kita berbicara di hadapan guru-guru masih hidup yang tua-tua bisa menegur amun kita salah. Nah ini guru-guru ulun lah tegurakan kalau bilanya salah. Jadi bisa menegur. Kau menegur, sudah matian nang Tuhannya, kita berpandir salah, siapa dong tegur lagi. Jadi kesempatan kita bila berbicara di depan orang-orang tua, kita minta tegurakan dan dapat nazrah beliau, pandangan daripada guru itu. Dan dapat nazrah kita. Kalau guru itu senang, yang kita sampaikan benar, guru itu senang, hati guru itu tempat pandangan Allah, dan maka guru itu nama kita ada dalam hati guru kita, maka guru kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah, kita pun dapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi itu penting. Didikan ulama-ulama, para habaib-habaib, duriat-duriat Nabi itu mendidik putra-putranya. Bangun, ceramah, bangun, disuruh bangun. Contohnya seperti putra dan cucu-cucu daripada Sayyidi Al-Habib Umar bin Hamad bin Salim bin Hafid. Beliau punya anak laki-laki lebih mungkin 4 orang, sudah bisa ceramah, sudah bisa menggantikan Habib Umar. Beliau punya cucu beliau sudah bisa ceramah. Itu namanya sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti. Maksudnya yang tua-tua mendidik yang muda-muda. Kemudian makan di hadapan pintu hati tadi lah. Seperti nggak kita masuk ke acara nih, belum terpusing kita kenapa kesinian, ini lidah ini diatur juga Allah menggerakkan, Rasulullah yang menggerakkan. Jadi makan di hadapan pintu hati. Kalau ini malam pertama biar bepada sedikit makan, misalnya malam pertama supan dalam pintu hati, makan setengah piringannya, padahal air 2 piring, makan setengah piring. Nah jadi pintu hati minantuhun ini kada banyak makannya, berarti kayaknya isu-isu kayaknya sedikit umanya memasak, kita bisa minantuhun kada gencang makan. Nah biar pada sedikit kayaknya, tapi coba di hadapan pintu tuh banyak langsung makan, 2 piring langsung di hadapan pintu isok kenapa ditambahi memasak pulang, iwaknya ditambahi lagi 2 kilo kan, bukan iwak isoknya dipuluki aja makan, jadi nampakkan. Artinya jangan munafik kita di hadapan pintu bila kita gancang-gancang aja, ya, seadanya aja, jangan bersusupan. Amun kita supan kena seumuran kita sedikitannya disurungi kita. Nah, jadi kita perlu juga supan kita. Tapi ada pintuannya supan juga ya sekolah. Nah hadirin wal hadirat, tidak lupa juga memuliakan hadirin wal hadirat baik laki-laki dan kaum wanita sekalian rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya kepada kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah maulid Rasul rahimakumullah. Qala ba'du ahli al-ma'ani, sebagian ahlul ma'ani di dalam kitab Subulul Huda wal Rasyad disebutkan ahlul ma'ani, para ahli-ahli di dalam memaknai dari rahasia-rahasia yang terjadi mengenai kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan bahwa al-kaunu kulluhu isyarah wa antal maqsud. Alam semesta ini semuanya hanyalah isyarat, tetapi engkau ya Rasulullah yang dimaksud, engkau yang dituju, engkau yang dimaksud ya Rasulullah. Jadi semua alam semesta ini mengisyarat ala wujudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengisyarat atas mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang terjadi di dalam kelahiran Nabi saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya lahir, kelahiran beliau itu sudah mengisyarat isyarat yang sangat besar bahwa innalahu la sya'nan aziman, bahwa Rasulullah itu akan mempunyai kedudukan yang sangat besar dan sangat agung. Seperti contoh, beliau dilahirkan di malam Senin, beliau dilahirkan di subuh Senin, di akhir malam memasuki fajar, akhir malam memasuki fajar, dia mendekati azan subuh. Begitu beliau lahir, azan subuh. Nah, kita masuk waktu fajar. Itu kata ulama ahli ma'ani, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan seperti itu. Apa rahasianya? Karena begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lahir,
maka berakhirlah kegelapan, datanglah terang benderang. Hilang kegelapan, gelapnya malam, gelapnya jahil, gelapnya kebodohan, gelapnya kejahilan, hilang semuanya. Datang fajar, datang cahaya yang terang benderang. Minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan menuju alam yang terang benderang. Ini lahirnya Rasulullah aja sudah menjadi isyarat bagi kita, isyarat bahwa beliau lahir ini akan menghapus kegelapan, membawa ke alam yang terang benderang. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dilahirkan di malam Senin, bukan di malam Jumat. Padahal hari yang paling afdal di dalam sepekan adalah hari Jumat. Kenapa Rasulullah tidak dilahirkan hari Jumat? Allah Subhanahu wa taala hendak membuktikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menjadi mulia karena lahir di hari Jumat, tetapi justru hari Senin menjadi mulia karena di hari itu Rasulullah dilahirkan. Jadi Rasulullah mulianya itu zatiyah, bukan sifat. Beliau, kemuliaan beliau secara zat, beliaunya sendiri yang mulia, bukan karena sidin lahir di hari Jumat. Kalau beliau dilahirkan hari Jumat, mungkin ada yang akan berkomentar karena sidin lahir hari Jumat menjadi mulia. Karena hari Jumat itu hari paling mulia dalam sepekan, dalam seminggu. Tetapi karena beliau lahir hari Senin, tidak ada yang bisa berkomentar lagi. Beliau lahir hari Senin, asalnya hari Senin, tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika Rasulullah lahir pada hari Senin justru menjadi mulia, menjadi terhormat, menjadi mulia, menjadi agung, menjadi hari yang paling baik juga dalam seminggu juga, tidak kalah dengan hari Jumat, hari Senin. Kenapa beliau dilahirkan hari Senin? Karena di dalam kitab Mujarrabat itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari Senin. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari Senin. Kalau Allah ciptakan langit dan bumi pada hari Ahad, menciptakan langit dan bumi hari Ahad, tumbuh-tumbuhan pada hari Senin. Hari Senin itu hari di mana Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan berupa pepohonan, daripada buah-buahan, itu adalah buah-buahan yang kita makan, yang mana itu bisa membantu kehidupan jasmani kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala lahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan pada hari Senin. Beliau itu adalah sebuah tumbuhan yang kalau kita tanam di dalam hati kita, tanam di dalam sanubari kita, kita tulis nama Nabi Muhammad di dalam hati kita, maka itu akan menumbuhkan ilmu ma'rifat, menumbuhkan mahabbah, menumbuhkan cinta, menumbuhkan gairah dalam ibadah, menumbuhkan semangat di dalam menuntut ilmu. Maka itu tanamkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Tanamkan Nabi Muhammad dalam hati kita. Uktub isman Nabi fi qalbik. Tulis nama Nabi Muhammad di dalam hatimu. Kalau kita tanam nama Nabi Muhammad di dalam hati kita, kaifa yadkhulun nar man kana fi qalbihi isman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa masuk ke dalam neraka orang yang di dalam hatinya ada terukir nama Nabi Muhammad. Karena nama Nabi Muhammad ini, andai kata orang yang cinta dengan Nabi Muhammad pun dia masuk ke dalam neraka, nerakanya akan padam. Tidak akan bisa membakar orang. Neraka itu tidak bisa membakar Nabi Muhammad. Karena alam semesta ini memang dicipta semuanya tunduk untuk Nabi Muhammad. Semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tunduk untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak itu langit, tidak itu bulan, tidak itu matahari, semuanya tunduk Nabi Muhammad. Itu di padang mahsyar itu, di padang mahsyar itu begitu dahsyatnya api neraka jahanam itu ya, saking marah dan saking sariknya dengan kaum kufar dan usatil mukmin, orang-orang yang bermaksiat dari orang mukmin, dari saking marahnya neraka jahanam itu ketika di padang mahsyar itu dikeluarkan. Jadi neraka jahanam itu umat dia menyaksikan manusia dihalau di padang mahsyar, dipingkuti oleh 70.000 malaikat yang mengikuti neraka jahanam itu 70.000 malaikat, 70.000 yang mengikuti.
begitu dihalau orang-orang ahli maksiat kaum kufar, neraka jahanam ini tidak sabar lagi, hendak benar sudah membakar. Begagah neraka jahanam ini, begagah langsung lapas dan hendak menghantam orang-orang di padang mahsyar semuanya, hendak dibakarnya. Kemudian fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pun maju dan beliau berkata, "Kaifi ya nar?" Diam neraka. Hei, jangan, ini belum waktunya lagi. Neraka jahanam membakar padang mahsyar. Nah, ya Pak, ya Rasulullah, diam, ini bukan waktunya lagi. Belum lagi diproses manusia. Sesarikan neraka jahanam saripat 70.000 malaikat lapas kenapa mengikuti. Begitu disuruh oleh Nabi, diam, langsung neraka jahanam itu mundur ke belakang. Siapa yang menyuruh dia? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam, kaifi. Lalu terdengar firman dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan malaikat, "Tuhai jahanam, seandainya engkau tidak mentaati perintah kekasihku Muhammad, niscaya aku akan ciptakan lagi neraka jahanam yang baru yang akan membakarmu karena engkau tidak taat dengan kekasihku Muhammad." Disuruh diam itu neraka jahanam, berani karena tunduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu seperti ini, yang berkuasa siapa, yang memiliki kunci surga siapa, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dekatkan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Maulid Rasul rahimakumullah. Kemudian lagi Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabi' ini disebutkan termasuk bulan yang pertengahan. Bulan kalau inya dengan anginnya sedang, dengan cuacanya sedang, bukan musim panas yang panas luar biasa, bukan musim hujan luar biasa, tapi Rabi' ini musim semi. Rabi' adalah bulan di mana bulan yang pertengahan dalam setahun. Makanya Rasulullah dilahirkan di pertengahan bulan itu. Maksudnya pertengahan dari segi cuacanya, dari segi masanya, sehingga beliau dilahirkan pada bulan Rabi' tadi. Dan orang-orang bukan hanya di sana, di sekeliling Rasulullah pun nama-namanya pun sudah mengisyarat menjadi nama-nama yang luar biasa isyaratnya. Seperti contoh orang yang menghadiri Maulid Rasul, menghadiri Maulid Nabi ini, di antara wanita ada 4 wanita yang tersohor yang menghadiri Maulid Nabi ini. Yang pertama dari kaum Bani Adam. Kalau dari wanita-wanita seperti Asia bintu Muzahim, seperti Maryam bintu Imran, wa ma'ahuma minal huril ain, dengan bidadari surga, itu sudah mafhum, itu maklum. Dari bidadari surga dipimpin oleh Sayyidatina Maryam dengan Sayyidatina Asia menyambut kelahiran Nabi. Ini yang di dunia. Namanya yaitu yang pertama ibu beliau Aminah. Aminah yakni al-aman. Aminah yakni al-amnu, keamanan. Jadi orang yang hadir ataupun menghadiri Maulid Rasul itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-amnu, aman. Yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup disebutkan oleh Sayyidina Hasan bahwa al-amnu, aman, Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan di waktu Rasulullah hidup itu 2. Yang pertama, wujudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi, aman. Kalau Nabi ada, aman. Kalau umat-umat terdahulu itu kalau Allah Subhanahu wa taala murka, Allah Subhanahu wa taala marah, tinggal nabinya disuruh keluar seperti Nabi Lut, keluar dari kampungmu. Begitu Nabi Lut keluar, langsung malaikat Jibril membalik ini qaryahnya, umatnya Nabi Lut, kampungnya Nabi Lut dibalik, langit jadi bumi, bumi jadi langit, terbalik. Kaum Lut homoseksual, laki sama laki, itu dihantam oleh malaikat Jibril, hancur. Begitu pula kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, hancur juga dengan badai topan, dengan banjir sedunia. Kaumnya Nabi Nuh semuanya ada sejarah-sejarahnya. Kaumnya Samud, untaknya yang membunuh untaknya Nabi Saleh, diteriaki oleh malaikat Jibril, hancur semuanya. Tapi adakah
daripada umat Nabi Muhammad yang seperti itu, tidak ada. Walaupun mereka orang kafir, bahkan Abu Jahal dengan komplotannya dia mengatakan, in kana hadza huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Abu Jahal, jika memang benar-benar Muhammad ini adalah utusan Allah, ya Rabb, hujankan batu dari langit. Ini tantangan Abu Jahal nih. Abu Jahal minta hujan ini batu. Hujan banyu jangan sanggup kita, banjir. Minta hujan batu. Mengarang Abu Jahal nih. Awalnya Muhammad ini benar, dia itu betul, hujani hujan batu. Tetapi Allah kalau mau hujani, jadi sudah kemarian sore hari aja. Abu Jahal menyesal aja. Ya Rabb, belum ada anak hujan batu aja. Menyesal sudah sore hari. Tapi turun firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka ya Muhammad selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Nabi Muhammad ada di Mekah. Allah Subhanahu wa taala tidak menghujankan batu karena Nabi Muhammad masih hidup. Jadi rahmat Nabi Muhammad ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang beliau benar-benar rahmat, kasih sayang yang menyebar bagi seluruh alam semesta, bukan hanya umat Islam, orang kafir pun juga merasakannya. Seandainya Nabi Muhammad sudah wafat, Abu Jahal meminta seperti itu, maka hujan batu detik itu juga. Tapi karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah Maulid Rasul rahimakumullah, kemudian beliau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi itu keamanan. Jadi setelah Rasulullah wafat, maka hanya tersisa satu keamanan lagi, bahwa wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan detik kita, setiap kali kita, walaupun dengan hati, ya Allah ampuni ulun, ampuni dosa ulun, ya Allah ampuni ulun, ampuni dosa ulun, itu meminta ampun hukumnya. Tetapi sebagian ulama juga menyebutkan, walaupun Rasulullah wafat, tetapi man ahya sunnati faqad ahyani, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah menghidupkanku. Kalau kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi, kita hidupkan Rasulullah di dalam hati kita, kita hidupkan Nabi Muhammad di dalam sanubari kita, maka Rasulullah akan hidup di dalam diri kita. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahui oleh kalian bahwa pada diri kalian ada Rasulullah. Kalau Rasulullah hidup di dalam diri kita, karena semua kita dicipta dari Nur Muhammad, bagian dari Rasulullah ada dalam diri kita, Nur Muhammad. Ini kalau kita hidupkan di dalam hati kita, Rasulullah berarti hidup, Allah tidak akan mengazab juga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menghadiri Maulid Rasul itu namanya Asy-Syafa atau Asy-Syifa, ibunya Abdurrahman bin Auf. Ini bidan kita yang menyambut kelahiran Rasulullah. Dalam Maulid Habsyi tadi, dalam rawinya itu dibacakan wahina baraza itu di sana diceritakan ketika Asy-Syafa, ibunya Abdurrahman bin Auf ini menyambut daripada Rasulullah, waqa'a alayya fastahal, jatuh ke tanganku dan beliau bersuara Nabi Muhammad seperti orang menangis. Tetapi kata Syafa ini, Rasulullah lahir itu dipenuhi dengan cahaya, ada terlihat, ada kelihatan, cahaya memenuhi, hibak malah cahaya. Jadi kada terlihat, tidak ada satupun dia yang pernah melihat auratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Bahkan beliau wulida maktunan, dilahirkan dalam keadaan sudah bersunat, maktu'as surrah, sudah dipotong tali pusatnya. Jadi tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat. Jadi dipenuhi dengan cahaya. Jadi Syafa, ibunya Abdurrahman bin Auf ini mendengar ada suara. Lalu bersuara, "Aina dhahabta bih?" Hendak dibawa kemana ini? Mendengar suara itu, ternyata yang berdua itu malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Lalu qala ilal maghrib, kami hendak membawa ke barat. Jadi dibawa ke barat, bayi Nabi Muhammad yang kecil itu baru lahir dibawa oleh malaikat Jibril ke barat, diperkenalkan kepada seluruh makhluk. Jadi baik dari pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dengan bumi, dengan langit, bulan, bintang, semuanya diperkenalkan. Baik yang di laut
Jadi semuanya kenal dengan Nabi Muhammad setelah lahir, kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia ini belum diperkenalkan. Jadi semuanya kenal. Kada begitu lama, datang lagi. Kemana lagi dibawa? Qala ilal masyriq, ke timur, dibawa pulang ke timur, diperkenalkan dengan seluruh binatang-binatang yang di daerah timur, dengan pepohonan-pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Jadi kenal semua makhluk ini kecuali jin dan manusia yang belum kenal. Begitu sampai, jadi Rasulullah itu sudah kenal. Mulai lagi harus tuh kenal dengan beliau. Dengan siapa? Dengan seluruh alam semesta ini. Makanya kada heran kita mendengar riwayat bahwa Nabi itu melewati kota Mekah, ya bebatuan itu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Makanya kada heran kita, karena kenal sudah pohon itu dipanggil oleh Nabi sini, beparak pohon itu dengan akar-akarnya ke hadapan Nabi. Boleh pulang ya Nabi, boleh pulang. Karena orang sudah kenal dengan Nabi Muhammad. Nah, begitu pula dengan binatang-binatang, onta kenal dengan baginda Rasulullah karena diperkenalkan. Nah, ini syafa yang menceritakan. Syifa atau syafa itu merupakan kesembuhan artinya. Jadi yang hadir menghadiri Maulid Rasul, kelahiran Nabi, itu syafa, ibunya Abdurrahman bin Auf. Berarti orang yang menghadiri Maulidun Nabi, hadir peringatan Maulid Nabi, sudah mendapatkan dua. Yang pertama aminah, keamanan. Yang kedua syifa atau kesembuhan. Insya Allah dengan berkat Nabi Muhammad, Allah sembuhkan penyakit-penyakit hati kita, Allah sembuhkan penyakit-penyakit zahir kita, Allah sembuhkan seluruh penyakit-penyakit yang kita miliki dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, siapa lagi yang hadir? Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah, dia adalah seorang perempuan hambanya Abu Lahab. Suwaibah, yang artinya Suwaibah itu adalah bentuk tasghir dari kalimat thawab. Suwaibah artinya pahala. Dan bagaimana tidak mendapatkan pahala orang yang menghadiri Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana tidak berpahala, bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa salawat ini diterima oleh Allah. Seperti syair yang sering disenandungkan oleh para pelantun-pelantun syair, adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatmun bighairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Kekalkanlah, terus meneruslah, istiqamahlah di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diterimanya salawat itu pasti tanpa diragukan. Kalau amal-amal kita yang lain bainal qabuli wa raddiha, bisa diterima, bisa tidak. Kita amalan lain kalau nya pada ikhlas, macam sembahyang kalau pada ikhlas, apa diterima atau tidak? Kita beristighfar kalau pada ikhlas. Yang lain-lain itu perlu syarat ikhlas. Tetapi bahwa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu hal-hal yang itu sudah diterima. Nah, itu sudah diterima. Jadi pernah ditanya salah seorang aulia Allah Subhanahu wa taala tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ditanya salah seorang aulia Allah, itu yang dimaksud hadis Nabi itu apakah bersalawat dengan khusyuk atau bersalawat dengan ghafil, dengan lupa? Yang mendapat balasan rahmat dari Allah 10 tuh, bila kita bersalawat pada Nabi sekali, Allah balas 10 rahmat. Itu salawat yang dalam keadaan lupakah atau dalam keadaan khusyuk yang dibalas 10 tuh? Kemudian ahlul ma'rifah ini menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita, mencurahkan rahmat pada kita 10 kali. Itu diberikan oleh Allah kepada orang yang bersalawat pada Nabi dalam keadaan lalai dan lupa. Lalai dan lupa dibalas oleh Allah Ta'ala 10. Ini begitu dahsyatnya, begitu cintanya Nabi dengan kekasihnya Nabi Muhammad
sehingga dibalas 10. Orang yang lalai dan lupa itu dibalas 10. Tapi kalau orang yang khusyuk, orang yang menghadirkan makam Rasulullah dalam bersalawat, menghadirkan Rasulullah di depannya, menghadirkan nama Rasulullah di hadapannya, dia bersalawat, dia khayalkan Nabi Muhammad ada di depannya, dia bersalawat, dia khayalkan dia bersalawat di depan makam Nabi Muhammad, itu ya tidak terbilang lagi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terbilang lagi banyaknya, bukan 10, mungkin ratusan, ribuan, sesuai dengan kekhusyuannya. Sesuai dengan kekhusyuannya. Jadi maka itu jangan sampai kita di dalam hidup ini tidak mempunyai amalan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tidak ada kita punya. Isi waktu-waktu kita dalam sehari, karena salawat kepada Nabi ini kapanpun boleh kita baca, kapanpun boleh kita baca. Tidak seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran orang junub, orang haid tidak boleh baca Quran kan. Tapi salawat orang junub, orang haid, perempuan datang bulan masih bisa baca. Dimanapun kita bisa baca salawat kepada Nabi ini. Jadi jangan bakhil kita dalam bersalawat ini. Basahi lidah kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu akan merupakan penyembuh ataupun diterimanya sawab pahala daripada salawat itu. Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian yang menghadiri Maulidir Rasul itu juga adalah Barakah Al-Habasyiyah, yaitu Ummu Aiman, budaknya Abdullah. Abdullah orang tua Nabi meninggalkan seorang hamba sahaya bernama Ummu Aiman, atau namanya Barakah Habasyiyah. Kunyahnya Ummu Aiman, namanya Barakah. Berarti orang yang menghadiri Maulid Rasul juga akan mendapatkan barakah, keberkahan, akan mendapatkan keistimewaan, akan mendapatkan barakah yang luar biasa. Dalam sejarah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak beliau memberkahi daripada sahabat-sahabat beliau. Setiap saatnya aja, setiap pagi hari itu apabila Rasulullah ingin pergi bepergian, itu anak-anak di kota Madinah itu masing-masingnya para sahabat itu menyuruh anak-anaknya berbaris agar disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala daripada anak-anak mereka, untuk mereka dapatkan berkah dari tangan Nabi. Dan apabila disentuh oleh Nabi kepala anak itu, mereka kenal ini bekas sentuhan Nabi Muhammad, maka tidak hilang, mungkin sampai 2 hari 3 hari tidak hilang baunya berkat sentuhan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah keberkahan yang didapat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah orang yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, Al-Hilim. Hilim, sifat Nabi itu adalah hilim, sabar, lambat marah. Orang yang tidak punya amarah dalam urusan dunia, tetapi punya amarah dalam urusan akhirat. Nah, hilimnya Nabi ini sangat luar biasa. Yang mana disebutkan dalam riwayat Zaid ibn San'ah adalah seorang Yahudi yang dia ini di setiap waktunya, setiap saatnya, karena dia membaca dalam kitab Taurat tanda-tanda Nabi akhir zaman itu mempunyai khatamin nubuwah. Karena dalam kitab Taurat lengkap tanda-tanda Nabi. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal dengan baginda Rasulullah sebagaimana mereka mengenal putra-putra mereka sendiri. Artinya dari saking detailnya sifat Nabi dalam kitab Taurat mereka kenal. Jadi seorang Yahudi yang bernama Zaid ini, dia ada 2 sifat lagi yang belum aku buktikan bahwa dia adalah Nabi akhir zaman ini Muhammad. Apa sifatnya? Yaitu yang belum dia buktikan bahwa sifat Nabi akhir zaman itu adalah sifatnya orang lambat marah. Semakin dimarahi semakin bertambah maafnya, semakin disariki semakin bertambah maafnya. Itu sifat Nabi akhir zaman. Lalu dia tahu, dia sengaja berhutang kepada Nabi. Nabi ada berhutang kepadanya. Nabi berhutang kepada Zaid ini, sengaja berhutang. Nabi berhutang kepada Zaid. Cuma belum jatuh tempo lagi, 3 hari lagi hanya janji Nabi bayar hutang. Tapi sebelum 3 hari itu, sebelum jatuh tempo, Zaid Yahudi ini mendatangi Nabi dan langsung mencekik lahir Nabi kita.
Langsung kita datang, ya Muhammad, ente bubuhan keluarganya Abdul Muthalib ini kaum yang mutil, yang ketujuh memperlambat bayar hutang. Dicekik Nabi kita sampai berbalar leher beliau. Dicekik oleh si Zaid ini, Sayyidina Umar yang ada di samping. Ya Rasulullah, ata'zan li an aqtulah, apakah beliau izinkan oleh membunuhnya? Sayyidina Umar ini kata kau macam-macam, izin membunuh aja langsung udah. Dicekik Nabi kita, ya Pak. Tapi Nabi kita senyum. Ya Umar, Sayyidina Umar sudah bergerak sudah. Zaid lepaskan. Tapi Nabi, ya Umar, tenang. Bukan seperti itu caranya ya Umar. Kalau engkau hendak menegur kami berdua, engkau perintahkan anta murani bi husnil qada. Ya Umar, engkau perintahkan aku supaya baik-baik dalam bayar hutang, dan engkau suruhinya supaya baik-baik dalam menagih hutang. Seperti itu caranya ya Umar, bukan masalah bunuh-bunuhan. Lalu setelah itu, ya Rasulullah, sesungguhnya tempo dia belum sampai lagi, 3 hari lagi. 3 hari hanya aku bayar hutang loninya, janjinya, tapi belum sampai. Tetapi karena dia menagih, baiklah, ya Rasulullah, berikan wahai Umar, berikan dia. Tetapi tambah lagi 20 takaran dari gandum tambah. Untuk apa ya Rasulullah biar lebih bayar? Itu untuk membayar karena engkau menggertak dia. Karena itu menggertak tadinya hampir menggitir-gitir sudah, terpalu beliran dah. Kalau dingin tadi geratak hanya dibunuh oleh Sayyidina Umar. Karena ikan menggeratak tadi takutannya lebih bayar 20 takar daripada gantang daripada gandum tadi. Akhirnya itulah sifat helimnya Nabi Halimah Sa'diyah. Nah, sehingga orang yang hadir Maulid Rasul, hadir peringatan Maulid Nabi, insyaallah akan mendapatkan 5 perkara ini. Yang pertama, keamanan. Yang kedua, kesembuhan. Yang ketiga adalah pahala. Yang keempat, keberkahan. Yang kelima, insya Allah mempunyai sifat helim, yaitu sifat lambat marah. Dan as-sa'diyah yang terakhir adalah beruntung, seperti pondok pesantren kita Darul Falah, rumah keberuntungan. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik hidayah, berikan kita rahmat, curahkan pada kita maghfirah, ampunan, curahkan pada kita keberkahan, dan Allah subhanahu wa ta'ala curahkan rahmat di sekeliling kita ini semua, dan Allah curahkan rahmat sekalian alam. Allah berikan hujan kepada kita sehingga bisa membersihkan daripada debu dan asap-asap yang mengganggu kita ini dengan berkat Nabi Muhammad. Dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah ampuni segala kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa ibu dan ayah kami. Ampuni dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa jiran tetangga kami, dan ampuni seluruh penyakit-penyakit hati kami, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad. Berikan kami keamanan, kesembuhan, keberkahan, keafiatan, kebahagiaan, dan sifat-sifat yang baik Engkau berikan pada kami, ya Allah, dengan berkat baginda Rasulullah. Juga para habaib, para ulama-ulama, panjangkan umur mereka. Pengasuh pondok pesantren juga panjangkan umur mereka untuk selalu berdakwah dan mendidik daripada putra-putra yang berada di sini, santri dan santriwati. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat, dan Allah akhiri umur kita dengan mengatakan nanti kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namun wa alaiha nubasu insyaallah bi rahmatillahi karami minal aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ulun minta halal, minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Hanya ingin aku sampaikan, jika memang ada kebaikan, semuanya berasal dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada kesalahan, kekhilafan, itu berasal dari pribadi ulun yang masih kurang, yang masih membutuhkan bimbingan. Maka akhirnya ulun akhiri wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia
اشف مرضانا ورحمتنا اللهم اشف مرضانا ورحمتنا اللهم اصلح حوالينا ولا علينا اللهم اصلح حوالينا ولا علينا اللهم اصلح حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا بكأس حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شهادة هنيئة مريئة لا نظلم بعد أبدا اللهم بارك لنا وبارك أولادنا اللهم بارك لنا وبارك أولادنا اللهم بارك لنا وبارك أولادنا ولا تضرهم ووفقنا بطاعتك ورسولك ورسولنا برهم ربنا آتنا في الدنيا